rumah, dan aku akan mulai dengan memperkenalkan IC seperti biasa. Jadi sekali lagi selamat datang, senang sekali bisa ketemu di acara IC Writing Club setiap bulannya. Dan kali ini bulan Oktober kita sangat senang karena Mbak Nabila Budayana bisa bergabung bersama untuk menceritakan tentang serba-serbi penulisan cerpen anak. Kalau yang bulan September kemarin datang, kita memulai dengan dongeng bersama Bu Watik Ideo. Jadi bulan ini kita lanjut nih masih seputar tentang menulis untuk anak dengan sedikit berbeda jenjangnya. Kali ini tentang cerpen anak. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut. Sedikit tentang IC, mungkin kepada teman-teman yang baru gabung hari ini, baru tahu di refer dari teman yang lain, ayo ikut Writing Club di IC. Apa sih IC itu? IC itu Komunitas Pendidik Indonesia atau Association for International Minded School Educators in Indonesia. Dan di sini pendidik itu luas ya. Jadi kalau misalnya yang bukan guru tapi memang berkecimpung di pendidikan, di rumah pun kita orang tua juga mendidik anak ataupun pemerhati pendidikan, memiliki hati di pendidikan, gabung di sini ya. Dan kita bisa belajar bersama dari berbagai platformnya. Dan untuk manajemen timnya sendiri ini ada berbagai macam latar belakang. Ada Dr. Kapri sendiri di sini sebagai founder IC, konsultan pendidikan, ada juga dari pengacara, kepala sekolah, head of school, guru pun ada juga HR dari private sector, ada pendidik di ACS Jakarta, konsultan teknologi, juga founder kelas kreatif, dan juga tersebar dari beberapa daerah di Indonesia ya, dari Tangerang, Jakarta, Bali, saya sendiri, dan juga ada juga dari Bandung. Dan semua teman-teman di manajemen timnya ini secara sukarela untuk berkontribusi juga di IC dari berbagai macam expertise-nya. Nah, IC sendiri anggotanya lebih dari 900 anggota. Jadi ayo ajak teman-temannya biar nanti menembus ya 1.000 anggota, dan dengan itu semakin banyak lagi para pendidik yang bisa mendapatkan manfaat juga dari acara-acara IC. Terdiri dari guru sekolah, baik swasta maupun nasional, guru privat, orang tua, pengamat pendidikan, dan konsultan pendidikan. Bisa dilihat dari pemetaannya ini tersebar di berbagai macam provinsi di Indonesia, ya dari Sumatera sampai ke Papua juga ada. Oke, jadi IC ini berdiri sejak Januari 2019, sebentar lagi mau ulang tahun ketiga, nggak terasa juga. Dan sebuah komunitas yang memiliki misi untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. IC sendiri berkeinginan menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Ya, di sini kita dan teman-teman sekalian sama-sama belajar menulis terus setiap bulannya supaya bisa meninggalkan warisan ilmu yang akan berguna bagi generasi berikutnya. Secara singkat, 4 pilar IC, ini IC Learning, lifelong learner, IC sharing ke community, IC pendidik yang menginspirasi, inspiring others to be mindful, dan di sini kita semua sama-sama menjadi pendidik yang menulis untuk meninggalkan warisan, writing our legacy. Oke, dan ini beberapa acara IC di 2 tahun belakang dari IC Learning bersama PSSDM berkolaborasi, terus IC Sharing-nya kita berkolaborasi dengan IC, lalu IC Inspiration menginspirasi, memiliki beberapa talk show dari pakarnya, ya, dan juga The IC Writing Club ini mulai dari Oktober, dari Mei tahun 2020, mulai dengan workshop sampai hari ini. Dan di manajemen timnya sendiri ada saya sendiri dan juga rekan-rekan luar biasa ya, ada Mbak Rita, sekarang dia sepertinya lagi ada di PGRI, dan juga ada Mbak Ismi, ada Mbak Dahlia, ada Mas Supadila, Mas Toat, dan juga Mas Indra. Di sini sama-sama kita yang memikirkan setiap bulannya untuk acara writing-nya dan bagaimana untuk kedepannya Writing Club ini bisa terus bermanfaat. Oke, dan ini juga acara-acara Writing Club ke belakang dengan narasumber yang sudah berkontribusi di sini. Oke, nah kalau misalnya sudah lihat semuanya tentang IC ini dan ingin bergabung, segera datang ke websitenya IC, ic.id, dan juga bisa register di sini menjadi member yang free ya membershipnya, dan dengan menjadi member bisa tahu banyak kegiatan-kegiatan IC.
Jangan lupa juga untuk follow di social medianya ISEI supaya bisa terus terupdate dengan kegiatannya ISEI. Oke, nah sebentar lagi kita akan mendengarkan sharingnya Mbak Nabila. Sebelumnya ada sedikit pengumuman untuk acara Inspiration di Sabtu ini dari Ibu Nina Karina, pendiri guru kepala sekolah Cita Pelangi, Sekolah Cita Pelangi. Jadi jam 1 siang Sabtu, tempat terbatas ya, belajar, kita akan sama-sama mendengar mengenai enhancing your communication skills. Jadi bagi pendidik untuk berkomunikasi kepada murid, kepada sesama guru, dan juga kepada orang tua. Ini skill yang penting, apalagi sekarang kadang-kadang terbatas di online media, jadi kita bisa banyak belajar dari Ibu Nina Karina. Dan juga jangan lupa buku pertama IC sudah terbit dan sudah bisa dipesan ya, kurikulum ngumpet ini bukunya semuanya full color dan ada sedikit interaksi ya dalam buku ini, nggak cuma baca tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan refleksi, jadi bisa dipakai untuk para guru ataupun juga untuk sebagai bahan pelajaran karena banyak pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa diambil juga dalam cerita-cerita di buku ini. Oke, dan juga nggak lupa untuk menyambut Hari Guru sebentar lagi bulan November. Ini ya masih ditunggu untuk rekan-rekan pendidik mengumpulkan video mengajar ya. Kita akan ada lomba video mengajar. Hadiah utamanya ada laptop dan juga 4 unit printer. Bisa registrasi di link ini untuk guru SMA, SMP, SD dan PAUD ya, dan ada panduannya juga di sini. Jadi jangan lewatkan, batas pengumpulannya 25 Oktober, masih ada sekitar 3 minggu lagi. Dan di chat Zoom juga Mbak Eka udah bantu untuk link pendaftarannya untuk lomba mengajar pembelajaran ini. Ya, jadi ditunggu teman-teman untuk join, karena juga ketika kita membuat videonya nanti bisa disimpan dan rekan-rekan pendidik juga bisa mempergunakannya untuk murid-muridnya. Jadi ini nggak ada ruginya sama sekali untuk langsung ikut. Oke, itu dari saya. Mungkin dari Mbak Kapri ada tambahan untuk kita nggak sabar nungguin Mbak dengerin Bu Nabila, Kak Nabila sekarang manggilnya ya kayaknya. Mbak Nabila. Oke, aku perkenalkan dikit ini ya, Mbak Nabila menulis lepas fiksi dan non fiksi udah 10 tahun ya. Wow, pengalamannya udah panjang dan jadi pengajar penulis kreatif untuk anak sejak 2012 dan juga aktif di berbagai kegiatan literasi, dan salah satu karya cerita anaknya pernah menjadi pemenang di Sayembara Cerita Anak Dewan Kesenian Jakarta 2019. Dan juga Mbak Nabila mendirikan klub literasi anak di 2016 dan masih aktif sebagai co-founder dan pengajar hingga saat ini. Ini ada Instagramnya, bisa diikuti terus kegiatan menulisnya di @nabilabudayana. Oke, itu dari saya. Bisa langsung waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Nabila. Oke, kita boleh beli tepuk tangan virtual. Silakan Mbak Nabila. Ini sebelumnya yang nonton ini sampai ada dari Yangon loh ya, dari Sekolah Internasional Luar Negeri di Yangon. Ini ada yang ikut di kita, dan dari Purwokerto, dan juga ada yang dari Bali. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Silakan Mbak Nabila yang ada di Surabaya. Silakan Mbak Nabila. Baik, selamat malam Ibu-ibu. Saya panggilnya apa ya? Aduh, dengan senior-senior nih. Mbak, semuanya Mbak di semuanya sini. Mbak ya? Sama Mbak dan Mas. Baik, selamat malam Mbak-mbak sekalian. Terima kasih kesempatannya dengan dari teman-teman IC sudah memberi kesempatan saya untuk bisa berbagi hari ini. Nah, hari ini saya nggak akan mengajari ya, tapi saya akan cuma berbagi aja dengan Mbak-mbak sekalian pengalaman saya dalam menulis cerpen anak. Perkenalkan dulu, saya Nabila, seperti yang dikenalkan oleh Mbak Dea tadi. Sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit, saya sampai berapa tahun, sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu masih nggak percaya saya bisa nulis cerita anak sebenarnya. Karena sebelumnya saya nulisnya cerita fiksi dewasa, cerita non fiksi gitu. Baru karena menurut saya ini ya sulit gitu, cerita anak itu sulit gitu, kita banyak tuntutan di situ, nggak seperti fiksi dewasa yang kurang lebih bebas gitu. Padahal saya hampir setiap hari interaksi sama anak-anak gitu, udah bertahun-tahun, tapi saya masih belum berani. Nah, pada saat itu saya bertemu dengan Mbak Reda Gaudiamo, seorang penulis dan seorang seniman
beliau bilang, ayo Nabila kamu nulis gitu. Nah pada saat itu karena saya pikir middle grade atau cerita-cerita usia middle grade itu belum sebanyak yang ada di luar nih, buku-buku import gitu. Kalau kita ke Periplus atau ke toko-toko buku import kan mudah banget nemuin middle grade dengan jenis yang macam-macam gitu. Tapi di Indonesia peralihan dari buku-buku picture books ke novel itu belum ada nih, belum banyak nih jembatannya. Nah, setelah itu saya tergerak untuk bikin dan karena pada saat itu saya punya pengalaman untuk membuka taman baca di Kampung Pemulung di sini, dan saya juga mengajar di beberapa tempat lain. Jadi saya sekedar untuk menceritakan anak-anak yang ada di sana, tapi saya fiksikan gitu. Jadi saya sebenarnya tercebur ke dunia cerpen anak ini atau cerita anak itu tidak sengaja, tidak diinginkan, tapi tercebur juga gitu pada akhirnya. Oke, nah sebelum kita belajar ke cerpen anak, saya mau berbagi dulu tentang jenis-jenis cerita anak ini. Mungkin udah Mbak-mbak sekalian udah pada tahu gitu tentang picture books usia 0-6 ini juga yang paling banyak. Saya rasa paling banyak di toko buku ya. Lebih banyak gambarnya, kalimatnya cuma 2 kalimat mungkin dalam satu halaman buku gitu. Tapi meskipun cuma 2 kalimat, ini susahnya pasti nggak gampang juga gitu, nggak gampang juga bikin buku seperti ini gitu, karena kita juga harus bikin tentang ilustrasinya, kita juga harus konsep bagaimana anak usia 0-6 itu bisa dikonsumsi sama mereka gitu. Jadi ini juga sesuatu yang lain gitu. Nah, kemudian ada early readers usia 6-7, ada 2.000-5.000 kata per buku. Jadi dalam satu buku hanya 2.000-5.000 kata, diimbangi dengan jumlah ilustrasi yang seimbang. Nah, ini kayak 50-50 gitu ya, udah mulai 50-50 gambar dan teksnya. Nah, kemudian naik lagi nih tahapannya, ada chapter books usia 7-9, 5.000-10.000 kata di dalam satu buku. Contohnya kayak Diary of Wimpy Kid. Nah, ini yang paling populer ya, saya rasa di toko-toko buku import, dan anak-anak sekarang juga udah banyak yang baca Diary of Wimpy Kid atau Dog Diaries, itu juga banyak. Kemudian yang middle grade usia 9-12 tahun, 30.000-50.000 kata. Ini udah banyak banget nih. Udah seperti novel dewasa ya, Harry Potter and the Sorcerer's Stone atau Charlie and the Chocolate Factory-nya Roald Dahl, itu sekitar segitu. Atasnya lagi ada yang adult usia 12-18, ini kayak The Fault in Our Stars, Hunger Games, Divergent. Jadi tema-temanya secara kuantitas kata udah lebih banyak lagi, kemudian tema-temanya udah remaja banget ini. Biasanya The Fault in Our Stars itu juga sangat remaja. Jadi bukan hanya kuantitas katanya yang kita pikirkan, tapi juga tema-tema yang sesuai dengan anak-anak pembacanya. Nah, kalau saya pilih gitu referensi kumcer anak yang bagus apa sih? Sejujurnya agak sulit mencari yang versi bahasa Indonesia apa ya. Tapi saya selalu suka kalau di kelas, kebetulan saya ngajar menulis kreatif ke anak-anak kita, saya selalu pakai ini. Cerita kumpulan cerpen dari Bobo. Majalah Bobo tuh bikin, mereka memilih beberapa cerita yang ada di majalah Bobo untuk dibukukan. Jadi penulisnya memang orang dewasa semua, tapi yang saya suka dari kumpulan cerpen Bobo ini tuh nggak terlalu panjang, jadi pas gitu, pangsa pasarnya tuh pas seperti karakter anak-anak Indonesia, kemampuan bacanya ya. Mungkin kan kalau kita intip ke negara lain usia segini kemampuan bacanya udah lebih tinggi gitu, atau ke barat gitu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin secara relatif masih lebih kurang gitu, kuantitas katanya masih belum yang terlalu banyak. Nah, di Kumcer Bobo ini pas gitu. Ada tema-temanya juga, ada persahabatan, ada misteri, ada detektif, ada horor. Jadi ini yang paling mudah diakses sih sebenarnya. Kemudian kalau untuk dari luar ini ada Kumcer terbitan Atria ya, ini udah lama banget. Saya nggak tahu apakah masih ada di toko buku. Grimm Bersaudara, jadi cerita-cerita klasik yang lama-lama itu dijadiin cerpen dan dijadikan dalam satu buku. Nggak terlalu panjang juga. Nah, ini yang saya ceritain, Mbak Reda Gaudiamo menulis Nawila, seriesnya beliau
ini menarik banget, meskipun bukan kuncer, saya pikir, tapi dibaca per chapter masih bisa gitu. Jadi seperti chapter books dan tetap menyenangkan untuk orang dewasa. Ini sangat inspiratif sekali Mbak Reda, dan beliau tidak menciptakan karakter yang mainstream ya. Karakter Nawila ini sangat unik, jadi gampang diingat banget sama pembaca kecil maupun pembaca dewasa. Oke, nah yang hari ini kita bersama akan coba ulik nih adalah cerpen anak yang usia 9 tahun ke atas. Jadi kita anggap aja 9 sampai 12 tahun. Asumsi paling mudahnya sebenarnya 3 sampai 4 halaman Microsoft Word. Tapi ini bukan sesuatu yang pasti gitu, tergantung kitanya aja si penulisnya mau seberapa sih gitu. Namun umumnya seperti ini. Jadi anggapannya kalau 3 sampai 4 halaman Microsoft Word kalau dijadiin format A5 mungkin bisa 2 kali lipatnya gitu. Jadi bisa 6 sampai 8 halaman. Itu udah cukup dengan font yang agak besar-besar, udah cukup ramah untuk anak-anak ya. Nah, langkah pertama apa yang perlu kita lakukan ya kalau mau nulis cerpen anak? Menurut saya kita harus tentukan dulu genre-nya apa nih kita. Apakah mau nulis fabel di mana tokohnya hewan atau dunia hewan gitu? Apakah kita mau nulis fantasi? Fantasi ini seperti hal-hal yang nggak mungkin kejadian di dunia nyata gitu, misalnya sihir, naga gitu, terus atau superhero. Nah, itu termasuk dalam fantasi gitu. Nah, kalau kita beranjak lagi ada juga cerita rakyat. Retail cerita rakyat bisa, atau spin-off dari cerita rakyat juga bisa gitu. Jadi kita bikin spin-off atau kebalikan dari cerita yang udah ada. Kemudian kita juga bisa tulis tentang petualangan. Ini genre yang paling umum mungkin ya. Kemudian ada fiksi realis. Nah, fiksi realis ini seperti biasa saja gitu ya. Sebenarnya seperti cerita yang bisa kita temui sehari-hari gitu. Cuman tokohnya rekaan kita gitu. Jadi masalahnya misalnya kayak anak ini pengen beli sepeda nih gitu. Nah, atau anak ini tokohnya ingin punya teman nih karena selama ini dia nggak pernah punya teman. Nah, itu fiksi realis karena bisa saja terjadi di dunia nyata gitu. Beda sama fantasi yang nggak mungkin terjadi. Nah, Mbak sekalian, setelah kita ketemu genre-nya apa, kita cari idenya. Nah, ini idenya, tipsnya adalah kalau menurut saya pilih ide yang relevan dengan dunia anak-anak gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya milih kayak ide tentang ekonomi makro gitu ya, jelas nggak mungkin gitu kan anak-anak ya. Apa yang dekat dengan mereka gitu. Apalagi kita sebagai mayoritas sebagai pendidik pasti sering mendengar apa sih yang mereka lagi suka, game gitu kan, atau mereka lebih suka petualangan gitu, atau apa persahabatan, keluarga, itu ide-ide yang dekat dengan mereka gitu. Jadi itu bisa kita ulik. Kenapa yang harus relevan dengan mereka? Karena biar mereka bisa ngebayangin dengan mudah dan bisa relate gitu dengan ceritanya. Nah, kemudian tentukan nih pesan apa yang ingin disampaikan sama kita. Karena ini akan menentukan arah ceritanya mau kemana nih. Gitu. Misalnya nih, saya ingin kasih pesan ini, bahwa anak-anak perempuan itu boleh memainkan permainan anak laki-laki juga. Saya misalnya sudah tentukan dari awal pesannya seperti itu. Tapi nggak akan saya cantumkan itu di cerita. Saya akan simpan itu di kepala saya dan saya akan berniat menjadikan cerita ini sesuai dengan pesan itu. Gitu. Kemudian, miliki alasan mengapa ingin bercerita tentang gitu. Nah, ini penting banget meskipun nggak akan muncul di cerita kita, tapi intensi kita terhadap tema itu atau pesan yang ingin kita sampaikan itu sangat penting, akan menentukan bagaimana kita bercerita nantinya. Gitu. Apakah kita ingin menjadi guru di situ atau ingin menjadi teman buat anak-anak, itu akan mempengaruhi cara kita bercerita, kita menulis ya. Jadi alasan mengapa ingin bercerita tentang itu ini penting dipunyai sama penulis. Nah, berikutnya kalau kita udah punya ide dan punya tema, gitu, kita bisa mulai ciptakan tokohnya. Nah, tokoh ini penting banget nih kalau menurut saya, karena pada
akhirnya sebuah cerita itu bukan bagaimana cerita itu bekerja, tapi bagaimana karakter itu berkembang, gitu. Bagaimana tokoh itu berkembang. Nah, tokoh-tokoh yang menarik, yang memorable buat kita itu kayak Pippi Longstocking, kemudian misalnya kayak Hermione kalau di Harry Potter gitu, terus misalnya kayak Gadis Korek Api gitu, atau mungkin kalau di film ada Sherina zaman zaman kita dulu. Mereka selalu memorable kenapa? Karena mereka punya suatu keunikan, menarik, unik, nggak terlupakan gitu. Uniknya bisa jadi karena mereka berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Atau mereka berani mendobrak batas-batas gitu, kayak Pippi Longstocking, eee, pada saat itu mungkin idealnya adalah anak perempuan tuh harus manis gitu ya, harus, baik gitu, nggak boleh naik-naik meja gitu, tapi Pippi Longstocking itu melawan itu semua gitu dia, makanya itu tidak terlupakan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa gitu. Jadi kita bisa bikin tokoh yang, menarik, yang unik, apa yang menarik dari dia gitu. Fisiknya boleh, misalnya fisik tuh nggak harus, anggota tubuh ya, bisa jadi pakaiannya gitu, dia selalu pakai topi kunjung misalnya, atau dia selalu pakai, sepatu boots. Nah, kayak gitu itu yang bikin seseorang gampang diingat. Sifatnya, apa nih sifatnya yang paling saya ingat? Pemberani, atau tidak takut mengungkap kebenaran gitu, atau dia tidak gampang menyerah, itu pasti akan lebih mudah diingat oleh anak-anak. Atau juga bisa dari kebiasaannya, apa kebiasaan yang unik dari dia? Misalnya dia punya kebiasaan setiap sore dia selalu main ke taman depan rumah, atau dia punya kebiasaan mengulum rumput, kayak misalnya kayak Oliver Twist atau tokoh-tokoh zaman dulu itu kan kalau dia ambil rumput terus digulung gitu. Nah, itu contoh kebiasaan yang akan mudah diingat dan itu akan melekat sekali di kepala anak-anak. Nah, yang kedua, kalau kita mau bikin tokoh, sebaiknya juga punya kelebihan dan kekurangan. Sama seperti manusia ya, manusiawi kita nggak mungkin menciptakan tokoh yang sempurna dari awal sampai akhir gitu. Yang udah tampan, kemudian punya banyak teman, kemudian sangat pintar di sekolah. Nah, itu mungkin saja gitu, tapi too good to be true ya sebenarnya. Jadi kita harus cari apa kekurangannya, karena kekurangan itu yang sebenarnya buat tokoh kita jadi manusiawi dan relate dengan kita semua, karena kita semua juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang terakhir, kalau kita bikin tokoh harus berdaya, meskipun tokohnya anak-anak, di cerita anak, tapi jangan sampai orang dewasa yang menyelesaikan masalahnya mereka. Misalnya nih, tokohnya pengen punya sepeda sendiri gitu, buat berangkat ke sekolah gitu. Tapi dia nggak punya uang. Nah, gimana nih? Akhirnya dia nabung nih, nabung, nabung lama, terus, pada akhirnya tetap nggak cukup. Datanglah, eee, orang dewasa, kakeknya atau omnya gitu, "Udah Nak, kakek beliin aja." Nah, pada akhirnya kan yang jadi pahlawan ini si kakeknya gitu, bukan si anaknya. Nah, padahal sebenarnya dalam sebuah cerita anak sebaiknya kita membuat cerita yang di mana menunjukkan anak-anak itu, menjadi hero-nya gitu. Mereka juga bisa gitu, berdaya, mereka bisa bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi jangan boleh ada orang dewasa, tapi jangan menjadi tokoh sentral di sana. Jadi biarkan anak-anak ini yang menyelesaikan masalahnya di dalam cerita. Oke, sebelumnya saya ngomong terus nih kayaknya, mungkin Mama ada yang mau didiskusikan tentang sampai ke tokoh tadi? Atau saya sebisa mungkin akan bisa menjawab? Menarik sih Mbak Nabila tentang Mhm. perkembangan tokohnya itu biasanya kalau dari Mbak Nabila pengalamannya gimana nih yang terjadi di pikirannya, ceritanya dulu kira-kira, terus ketemu tokoh uniknya, terus biasanya itu kayak terinspirasi mungkin ya dari yang pernah dibaca, atau gimana tuh Mbak Nabila biasanya? Oke, kalau menciptakan tokoh, biasanya saya punya message-nya dulu. Message-nya dulu, oke saya mau cerita tentang ini. Baru saya cari tokohnya. Kalau saya ya, tapi mungkin cara orang berbeda gitu. Inspirasi kita belum tahu kepicunya dari yang mana nih. Misalnya kita ketemu orang, karakternya menarik banget ya anak ini nih. Bisa nih kayak aku jadiin cerita. Bisa aja, terus kita baru cari ceritanya apa ya buat anak ini yang pas.
Tapi kalau saya seringkali masalahnya dulu, message-nya apa nih yang saya ingin utarakan, kemudian saya cari karakter yang pas dengan ini. Apa nih, atau siapa nih. Dan untuk menyampaikan message itu, saya butuh karakter yang seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan saya bisa masukin ke sifat dia yang mana. Gitu. Jadi, itu menurut saya lebih mudah, tapi semua orang punya cara yang beda gitu. Jadi sah-sah aja sih mau mulai dari mana. Gitu. Berarti kadang-kadang di tengah-tengah karakternya bisa sedikit berubah-berubah gitu ya maksudnya. Ada maksudnya ketika dipertemukan dengan kayaknya dia cocok tambah sifat seperti ini, kayak gitu pernah kayak gitu juga atau gimana? Sangat jarang atau sekali lebih, kalau saya. Lebih baik punya gambaran jelas tentang tokoh ini di awal. Jadi kita kalau perlu sampai bikin tabel tentang nama tokohnya siapa aja, usia berapa, laki perempuan, pekerjaannya apa, sifatnya apa, kekurangannya apa, kebiasaannya apa, kalau perlu kita tabelin. Kalau penulis-penulis senior yang penulis novel yang panjang sekian ratus halaman, mereka butuh selalu mengingat itu kan. Banyakkan karakternya banyak nih. Jadi mereka harus ingat, nggak boleh sampai miss misalnya di awal gimana, terus dia tiba-tiba awalnya pekerjaannya udah janjian nih, pekerjaannya tukang kayu gitu, tiba-tiba di belakang pekerjaannya di tukang besi gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal, gimana ada ceritanya gitu, kecuali ada perubahan di tengah-tengah. Jadi sampai dibikin tabel. Tapi kalau saya jarang banget mengubah karakter tokoh di tengah ya, karena ini berbahaya, karena bikin rancangan dulu di awal. Kalau kita mendingan kalau saya rancangan ini paten dulu baru jalan gitu. Jadi kita nanti anggapannya kalau udah punya rancangan tuh udah 50% kita udah selesai. Tinggal kita 50% berikutnya ya nulis, eksekusi gitu. Jadi mendingan gonta-ganti rancangan daripada kita udah jadi baru gonta-ganti cerita gitu. Betul. Oke, siap. Thank you. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga bisa di chat ya. Mungkin ini Mbak Nabila bisa lanjut dulu sambil teman-teman mikir pertanyaannya. Lanjut ya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya ini Mbak-mbak sekalian. Oke. Kemudian kita lanjut ke rancangan cerita nih yang saya singgung tadi. Kenapa rancangan penting gitu? Bukannya lebih enak langsung ini ya nulis gitu, kayak ribet banget gitu, repot gitu, harus dirancangan dulu. Kenapa? Sama aja kayak kita bikin rumah sih ya. Kan nggak mungkin rumah itu nggak ada fondasinya sih. Sama aja kayak gitu. Atau misalnya kita mau ke supermarket gitu, tapi kita nggak tahu mau ke supermarket yang mana, kita mau beli apa, mau lewat jalan yang mana gitu. Pasti akan sangat nggak efisien gitu. Nah, rancangan ini adalah kayak roadmap-nya menuju ke sana gitu. Mempermudah kita untuk memetakan tujuan kita tuh apa, tujuan tokohnya ini apa gitu, sampai akhirnya gimana. Nah, ini yang biasanya kepake nih di rancangan cerita kita. Tentukan dulu siapa tokohnya, sifatnya seperti apa. Pengenalan tokoh ini penting banget ya di awal cerita gitu. Pengenalan tokoh nggak harus misalnya kayak bentuknya Bono adalah seorang anak berusia 6 tahun yang suka memakai topi kuncung. Ia tinggal di Surabaya dan di depan rumahnya ada sebuah taman yang besar. Nggak harus seperti itu gitu. Itu akan sangat menjemukan ya. Tapi kalau kita ceritain pakai adegan, misalnya kayak hari ini Bono sudah siap pergi keluar rumah dengan topi kuncung berwarna hijau. Warna hijau adalah warna kesukaan Bono. Bono kemudian melihat jam di tangannya. Sudah pukul 3:30. Ini saatnya berpetualang. Nah, kayak gitu. Kita bisa mengenal tokohnya dari sebuah adegan. Kita udah bisa tahu dari beberapa kalimat itu kalau Bono itu suka pakai topi kuncung, dia suka berpetualang, anaknya seru gitu, suka pakai jam tangan. Nah, itu bisa diperkenalkan dengan cara yang seperti itu. Kemudian rancangan berikutnya kita harus bisa tentukan apa yang ia inginkan. Misalnya Bono inginnya punya adik. Bono ingin punya adik. Terus apa hambatannya menuju tujuannya? Ya, ternyata hambatannya adalah ibunya nggak bisa punya anak lagi. Ibunya udah nggak bisa melahirkan adik untuk Bono. Mungkin karena usia atau karena hal-hal yang lain. Oke, nah kalau kita udah punya gambar itu, bagaimana cara ia berjuang mengatasinya? Nah, si Bono gimana nih? Dia pengen punya adik tapi nggak mungkin gitu. Nah, dia akhirnya asik dengan dirinya sendiri, dia jalan-jalan ke taman setiap hari gitu. Dan ketika dia berpetualang di taman, dia menemukan
seekor adik. Seekor adik gitu ya dia. Jadi berhasil atau tidak dia mencapai tujuannya, berhasil, gitu. Sedih atau senang pada akhirnya. Jadi ini rancangan yang paling sederhana ya untuk panduan bagaimana kita membuat cerita. Jadi Mbak-mbak sekalian bisa bisa bikin notes dulu dari rancangan ini, dijawab satu persatu. Jawab belum tertata dulu nggak apa-apa, pokoknya kita punya catatan rancangan, tokohnya siapa, apa yang diinginkan, bagaimana dia berjuang, berhasil nggak, sedih atau senang gitu. Jadi paling enggak ini mendasari lah sebelum kita nulis ceritanya secara langsung. Oke, kurang lebih seperti itu Mbak. Nah ini saya berikan tip menulis yang sesuai pengalaman saya. Apa sih yang berbeda menulis cerita fiksi dewasa dan untuk anak-anak? Yang ini untuk anak-anak, tipsnya adalah kenali suara anak. Nah, ini penting banget nih. Jadi suara yang saya maksud bagaimana mereka berbicara gitu ya, bagaimana mereka mengungkapkan sesuatu. Nah, ini saya merasa diuntungkan sekali sih. Saya pikir saya dibimbing juga nih menuju menulis cerita anak karena hampir tiap hari saya baca tulisan anak-anak. Saya ngoreksi, saya kasih masukan, saya bedah gitu. Jadi saya tahu bagaimana, oh mereka tuh cara nulisnya seperti ini gitu. Oh mereka tuh kalau berpendapat itu tentang ini, apa yang lagi mereka suka gitu. Bagaimana mereka memandang sesuatu. Nah, sebenarnya kita kalau kerjaannya sebagai pendidik sangat diuntungkan dengan ini. Atau ketika mungkin punya anak atau apa ya, pokoknya kita berinteraksi dengan anak itu sangat diuntungkan untuk menulis cerita anak karena kita tahu gitu bagaimana mereka memandang sesuatu, itu yang penting. Jadi bisa dijalani dengan interaksi dengan anak, bisa baca banyak buku anak, ini yang paling works sih kayak menurut saya. Dan menonton video anak atau sumber lainnya apabila kita nggak bisa berinteraksi dengan anak-anak secara langsung. Harus terjun ke dunianya kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita menulis cerita anak, gunakan suara anak ketika kita bercerita. Jadi misalnya nih saya mau cerita tentang si Bono tadi. Bayangin kalau saya ceritanya kayak gini. Mari kita mengenal Bono. Bono adalah anak usia 9,5 tahun. Bulan November nanti usianya akan genap menjadi 10 tahun. Bapak ibunya bekerja sebagai profesional muda di sebuah perusahaan besar. Bayangin kalau kita nulis cerita anak kayak gitu. Anak-anak pasti apa ini gitu. Ngapain aku diceritain seperti ini gitu. Tapi beda kalau kita bilang seperti tadi, Bono hari ini sudah terlambat. Ini pukul 3:30. Saatnya ia berpetualang dan negeri baru. Nah, kayak gitu. Jadi ada cara-cara kita bagaimana mendekati anak dengan suara-suara bagaimana anak-anak itu bercerita. Saya selalu membayangkan ketika nulis tuh saya menjadi teman mereka. Saya nggak mau ingin jadi guru, gitu. Saya nggak mau ingin jadi orang tua, saya nggak mau ingin jadi kakak gitu. Saya ingin jadi teman yang seusia sama mereka gitu. Itu memudahkan saya untuk bercerita. Tapi ini preference ya, apabila Mbak-mbak punya cara yang lain, pendekatan yang lain untuk bisa menceritakan dengan suara anak, ini boleh saja digunakan. Kalau saya, karena saya sering discuss dengan teman-teman usia segitu gitu, kebetulan saya kebagian ngajarnya yang usia-usia segitu gitu. Jadi saya pikir, aduh saya ini kayak teman mereka gitu, meskipun usianya berkali-kali lipat lebih jauh gitu, tapi wah ini kayaknya asik loh mereka tuh sebenarnya kalau diajak diskusi. Jadi saya selalu niatin nulis cerita ini sebagai teman mereka gitu. Cuman saya lebih dulu tahunya tentang hal ini, makanya saya ceritakan ke kamu gitu. Itu membantu sekali. Kemudian berikutnya pesan moral. Nah, ini kembali lagi preference. Saya tidak mengharamkan gitu ya, mengharamkan pesan moral itu sama sekali tidak boleh gitu. Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu gitu. Tapi kalau saya memilih untuk tidak gitu. Karena menurut saya tugas pencerita adalah bercerita gitu, bukan menjadi guru di situ, bukan ayo nak kamu menjadi anak yang pemberani gitu, beranilah menjadi seorang anak, bukan di situ tempat saya gitu, tapi saya bercerita entah kamu mendapatkan pesan saya atau tidak, yang penting kamu menikmati cerita itu. Dan pesan apa yang akan kamu dapatkan itu kembali pada masing-masing pembaca. Pembaca bisa mendapatkan pesan yang beda. Misalnya Mbak Dea dapat pesan dari cerita saya yang sama, misalnya Mbak Dea sama Ibu Papri sama-sama baca cerita saya gitu.
Tapi Mbak Dea dapat pesan moralnya, oh ini tentang anak yang pemberani nih. Tapi Bu Kapri beda lagi. Bu Kapri bilangnya, ini bukan, ini tentang ini, keinginan untuk berjuang gitu. Nah itu. Jadi pesan itu bukan tugas kita untuk berkhotbah gitu ya, bukan berkhotbah tugas kita di situ, tapi kita mengajak mereka untuk belajar dari sebuah cerita gitu, atau menikmati sebuah cerita. Jadi bisa kita masukin, misalnya kita mau kasih, jadilah anak yang pemberani. Kita bikin tokohnya yang pemberani, dia benar-benar berani melawan misalnya teman-temannya ngebully, dia berani untuk bicara. Saya tidak suka ketika dibully gitu. Aku nggak suka dibully. Tolong jangan seperti itu lagi ya. Nah, kayak gitu pesannya tuh bisa sampai tanpa kita harus bilang beranilah ketika kamu ada yang mengganggumu, daripada gitu kita kasih aja di karakternya gimana nih gitu. Jadi itulah yang akan membantu kita untuk menyampaikan pesan. Kemudian kalimat yang pendek, menghindari kalimat bertingkat agar anak-anak lebih mudah membacanya. Ini juga trik yang saya pakai dan saya belajar dari Nawila. Nanti kalau Mbak-Mbak sempat mengakses ya, Nawila ini memang dijualnya tidak ada di toko buku, dia hanya di sebuah toko buku indie, Posanta namanya. Itu bagus banget untuk contoh kita ya, kalimatnya pendek-pendek, enak gitu diikuti, dialog-dialognya juga hidup, karakternya hidup gitu. Jadi banyak yang suka, dan saya cukup terinspirasi dari Tun Mbak Reda untuk cerita dengan kalimat-kalimat pendek ini. Oke. Nah, tips berikutnya adalah jadikan menarik untuk orang dewasa juga. Ini kalau kita ngelihat ke penulis-penulis barat ya, Neil Gaiman, kemudian Roald Dahl, kemudian aduh banyak ya penulis-penulis barat itu yang mereka nulis fiksi dewasa, tapi bagus juga nulis cerita anak tuh banyak gitu. Nah, itu saya pikir kita juga mestinya bisa seperti itu. Jadi ketika kita menulis cerita anak, itu jangan hanya menarik untuk anak sebaiknya, menarik juga untuk orang dewasa. Kenapa? Karena ketika anak membeli buku, itu pasti dibaca. Kemungkinan besar dibaca sama orang dewasa dulu, ya kan? Kemungkinan dia membacanya ditemani sama orang dewasa juga. Nah, itu tuh. Jadi memudahkan koneksi antara pembaca besar dan pembaca kecil. Jadi kita nggak cuma ingin bercerita ke anak-anak, tapi kita bisa menghubungkan orang tua dengan anak melalui cerita kita. Discuss tuh, misalnya siapa tahu nih yang baca cerita kita anak sama ibu gitu. Terus mereka gara-gara cerita kita nih yang bisa menghubungkan mereka bisa iya dulu mama itu juga ngalamin kayak gini gitu. Kalau menurut kamu gimana karakter yang ini gitu. Jadi menciptakan ruang diskusi itu juga bagus sih. Dan seandainya pun orang dewasa aja yang membacanya, nggak ada masalah. Mereka bisa tetap bernostalgia ke masa kecil misalnya, atau mereka bisa menghubungkan dengan anaknya itu tadi. Jadi kita bisa hadirkan dengan tokoh orang dewasa yang ada di situ. Gitu. Bisa jadi. Salah satu caranya seperti itu. Meskipun dia bukan jadi tokoh utama, gitu, tapi kita hadirkan tokoh orang dewasa agar orang dewasa juga bisa merasakan relate dengan cerita itu. Itu salah satu trik aja sih. Kemudian berikan kejutan. Nah ini penting juga ya, agar ceritanya dinamis, gitu, nggak membosankan. Kejutan-kejutan itu penting ada di dalam cerita. Baik di akhir doang gitu atau mau dikasih terus, jangan terus-menerus ya, tapi sesekali ada gitu. Itu membuat cerita kita tuh tension-nya itu nggak cuman datar gitu, tapi naik turun gitu. Nah, seperti itu tujuan kita untuk kasih kejutan. Triknya, kalau saya biasanya, saya pikirin pembaca tuh kira-kira tergiring ke arah mana ya gitu. Saya pikir, oh dia mungkin pasti membaca nih ngiranya ke sini. Kalau gitu nggak saya bikin kayak gitu, saya bikin sebaliknya gitu. Gitu. Jadi biar membaca, loh kok gini gitu. Kok gini sih? Jadi kita bisa pikir sebaliknya. Misalnya kayak cerita tentang sepeda itu tadi ya, anak yang ingin beli sepeda. Membaca mungkin mikirnya, udah pastilah dia bisa dapat sepeda gitu. Kita bikin aja nggak dapat gitu. Nggak apa-apa kan? Kita bikin dia nggak dapat sepedanya, tapi dia misalnya dapat skuter gitu misalnya, atau kita bikin dia nggak dapat sepeda tapi dia punya teman jalan ke sekolah yang menyenangkan, jadi dia nggak merasa butuh sepeda lagi, jadi dia ada teman ngobrol selama perjalanan, jadi dia nggak selalu dapat apa yang dia mau, tapi yang dia butuhkan itu
terpenuhi gitu. Jadi ternyata dia cuma butuh perjalanan ke sekolah yang tidak membosankan. Jadi ada teman di sana. Boleh berikan kejutan itu, kemudian hidupkan imajinasi. Deskripsi yang bisa dibayangkan dan seru untuk anak-anak. Terutama kalau kita ketika nulis fantasi ya, ini penting banget nih. Karena ada universe yang harus kita bangun di situ. Misalnya kalau kita nulis negeri di awan. Nah, masalahnya seluruh manusia belum ada yang pernah tahu negeri di awan itu seperti apa gitu. Cuman kita aja sebagai pemilik cerita yang udah tahu. Nah, tugas kita di sana adalah menciptakan deskripsi yang detail agar bisa dibayangkan juga dengan pembaca. Misalnya kayak seluruh permukaan tanah di negeri awan berwarna putih. Ketika kaki kita menginjaknya, rasanya seperti kapas yang sangat lembut dan halus. Di sini tak pernah terasa udara panas. Angin sepoi-sepoi selalu bertiup setiap detiknya, membuat siapapun menjadi betah berada di negeri awan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa ngebayangin, pembaca juga bisa ngebayangin dan turut bersenang-senang di dalam cerita. Kalau kita nggak senang dengan ceritanya, itu yang perlu dikulik lagi ya. Alasan kita menulis apa gitu. Makanya saya tadi bilang temukan alasan kenapa ingin menyampaikan pesan itu gitu, di dalam cerita. Karena ketika kita nggak enjoy, pasti terasa juga di pembaca itu dari tulisan kita. Nah, yang berikutnya, ini jika memungkinkan, setelah ceritanya jadi, coba berikan pada anak-anak. Ah, ini tahap yang menarik nih sebenarnya. Saya pernah nyoba gitu, satu kali saya libur ngajar berapa minggu ya, sekitar 2 minggu mungkin, nggak ketemu anak-anak gitu. Terus selama libur itu saya nulis sebuah cerita tentang anak anjing, seekor anak anjing gitu. Dan saya tujukan untuk mereka, jadi untuk hadiah aja gitu. Ketika masuk, saya kasih. Ketika saya kasih, wah responsnya, wah kritiknya banyak banget, kritiknya banyak banget gitu. "Kak, kok gini kok gini, kok akhirnya ceritanya terlalu sedih ini, untuk anak-anak nggak boleh terlalu sedih loh," gitu, kata misalnya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, kita terima aja. Saya karena nggak pernah menganggap diri saya itu lebih, apa ya, harus selalu benar gitu di anak-anak. Jadi saya selalu merasa teman mereka, jadi, "Kasih tahu dong, oh gitu ya? Terus gimana dong kalau kayak gitu?" "Oh kayak gini, oke oke makasih ya sarannya ya. Terus, gimana kalau aku kayak gini ganti kayak gini?" Misalnya gitu. Jadi malah seru gitu diskusi sama mereka dan mereka tuh rata-rata mengeluarkan, respons yang jujur, itu loh. Jadi kita nggak perlu peres-peres kayak orang dewasa ya, kita orang dewasa biasanya sungkan gitu atau gimana, nggak enakan gitu. Kalau anak-anak tuh karena kita tujuannya untuk anak-anak, kita bisa langsung tahu market kita gimana menerima cerita kita ini gitu. Dan jangan merasa sedih ketika mereka mengkritik, karena itu nggak apa-apa gitu. Jadi ketika itu masuk akal, dan sesuai sama apa yang kita rencanakan, bisa kita revisi sesuai masukan anak-anak. Tapi kalau menurut kita, "Enggak, saya punya alasan tersendiri kenapa saya tidak melakukan itu," ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang perlu kita diskusikan, Mbak-mbak sekalian atau Mas-mas sekalian? Aduh maaf ya, saya nggak ngelihat, peserta-pesertanya nih, jangan-jangan ada yang Mas-mas oh ada nih, maaf. Ada pertanyaan di chat Mbak Dea? Betul, ada pertanyaan nih. Mungkin dari pertama dari Bu Nur Hayati. Dia dari Serang ya. Dia bilang dia masih bingung kalau cerpen untuk anak SD, bisakah tokohnya binatang seperti cerita di Fabel? Saya pikir tokohnya hanya anak-anak dengan kehidupan sehari-hari. Gimana nih Mbak Nabila kalau untuk anak SD menurut Mbak Nabila? Bisa banget Ibu. Jadi makanya tadi saya saya berikan jenisnya. Fabel itu sangat populer malahan sebenarnya ya. Sangat populer kalau kita ngelihat di TV atau di buku-buku juga banyak kok yang fabel dan ini menurut saya gitu ketika saya ngajar di klub ya, menulis kreatif, anak-anak tuh tertarik loh, sangat tertarik dengan cerita fabel. Mereka suka banget nulis cerita fabel. Terutama untuk anak-anak yang usianya mungkin kelas 2, kelas 3 gitu, yang usia-usia SD yang bawah gitu. Kalau yang atas biasanya mereka udah fiksi yang realis gitu, yang sesuai pengalaman mereka jalan-jalan ke mana gitu, atau petualangan gitu. Tapi yang cerita hewan tuh banyak juga kok.
anak-anak yang nulis itu, dan buku-buku kita, buku-buku anak kita banyak banget yang fabel. Kalau Ibu Nurhayati bisa ke toko buku gitu, banyak banget yang fabel. Jadi sangat bisa Ibu jawabannya. Oke, ada saya mungkin. Oke ya, jadi masih bisa ikut perkemahan. Pak Ade bertanya, apa bisa minta contoh paragraf yang bilang tentang salah satu komponennya ada kejutannya? Oke, saya akan kasih contoh di sini. Kejutan biasanya, umumnya di akhir, Bapak. Jadi, tapi tidak harus ya, kita boleh aja kasih percikan-percikan kejutan tuh. Ya, saya kasih contoh cerpen saya, nih Bono nih nggak nyampe 1000, saya rasa nggak sampai 1000 kata. Saya ikutkan suatu sayembara kebetulan. Saya kasih kalimat kejutan. Nah, ini kan ceritanya si Bono pengen punya adik nih. Kemudian ternyata ibunya nggak bisa nih, nggak punya adik lagi. Nah, terus si bapaknya bilang gini, Bono bilang, kalau begitu beli adik aja, katanya gitu. Terus si bapaknya bilang, nggak bisa Bono, kan adik nggak dijual di toko seperti coklat, ya kan? Itu kalau itu kecil aja. Nah, kalau yang besarnya gini, terus gimana dong? Kita pikir Bono nggak akan dapat adik. Ternyata di bagian akhir saya tulis dia tetap dapat adik, tapi adiknya adalah seekor kucing yang dia temukan ketika dia berpetualang di taman. Gitu. Jadi kata Bono gini, musuh kadang harus diselamatkan, bukan? Jadi dia pikir awalnya itu yang kucing yang berisik di semak-semak itu adalah musuhnya dia gitu. Terus dia ambil, ternyata kucingnya lucu banget. Ya udah deh, aku jadiin adik aku aja, aku bawa pulang gitu. Jadi kejutan dari cerita ini adalah Bono tetap dapat adik kok, bisa, tapi adiknya adalah seekor kucing. Kayak gitu tuh, Bapak. Jadi kejutan bisa dibangun dari awal cerita gitu. Kita kasih clue sedikit, kejutannya baru di akhir. Boom, gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, siap. Oke, thank you Mbak Nabila. Ya, baru itu pertanyaannya, nanti kita mungkin teman-teman bakal mengelanjutannya, ada pertanyaan lain. Oke, ini saya udah sampai di akhir slide sih. Intinya sebenarnya saya kembali lagi ke posisi kita ya. Kalau kita sering berinteraksi dengan anak-anak itu menguntungkan sekali kalau kita menulis cerita anak. Kita akan mudah tahu bagaimana suara mereka, bagaimana mereka memandang sesuatu gitu. Jadi terus diasah aja, terus observasi anak-anak, observasi. Kadang-kadang saya juga tolongan gitu, ketika ngajar saya perlu data tentang ini nih. Saya tanya gitu ke anak-anak, menurut kamu kalau ada kayak gini tuh gimana sih? Mereka akan jawab. Nah, itu biasanya jawaban itu saya akan masukin ke dalam cerita. Gitu. Oh, Oke. Ibu Ini Dewi. dari Mbak Dewi. Ya, Ibu Dewi ada pertanyaan. Silakan, Bu Dewi bisa di-unmute. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih Bu Kapri undangannya, bermanfaat sekali. Jadi Mbak Nabila ini menarik sekali karena jujur salah satu my long term dreams itu adalah menerbitkan buku untuk anak-anak. Tapi semoga dengan ikut acara kayak gini nggak hanya jadi dreams aja ya, tapi one of the goal gitu. Nah, sebetulnya dalam jadi sebenarnya bahasa Inggris, cuman saya juga bahasa Indonesia bagi penutur asing pada anak usia sekolah di sekolah saya sangat asing sekali di Myanmar, bahasa Indonesia sangat asing sekali. Jadi saya kepikiran untuk memberikan input yang lebih kepada mereka. Saya sempat pikir mau bikin picture book, tapi yang juga mengenalkan fonetik gitu. Jadi misalnya kayak ceh dan keh itu mereka susah sekali. Jadi perkaya diri gitu. Jadi itu berkali-kali saya ulang pun masih seperti itu. Nah, mungkin Mbak Nabila bisa kasih tipsnya, Mbak Nabila, gimana ya mungkin picture book tapi juga menarik tapi terbatasi dengan fonetik yang memang pasti kita kasihnya kan sedikit-sedikit baru nanti nambah-nambah gitu, jadi kayak graded reader gitu. Jadi mungkin ada tips Mbak atau ya
sharing pengalaman begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi, keren banget impiannya. Dan kadang-kadang ya kita tuh percaya nggak percaya deh, impian kita tuh kadang-kadang tidak sejauh yang kita kira. Jadi mudah-mudahan bisa segera nih Mbak Dewi nerbitin buku. Saya khawatir saya salah menjawab, tapi saya memang belum pernah bikin picture book karena saya merasa itu bukan bagian saya gitu, karena ternyata sulit banget gitu. Saya semakin kecil itu semakin sulit karena saya cukup jarang berinteraksi dengan anak-anak yang seusia itu gitu. Kebetulan saya belum punya anak gitu, jadi yang saya interaksi hampir setiap hari adalah anak-anak usia 9-12. Makanya itu saya nulisnya memilih untuk yang middle grade gitu. Nah, mungkin untuk Mbak Dewi lebih cocok dengan Mbak Wati kayaknya, Wati ide yang di bulan lalu ya. Mbak Wati itu spesialis dia di buku gambar atau picture book. Mungkin ada bisa DM ke Instagramnya gitu mungkin Mbak. Saya pikir Mbak Wati nggak akan segan untuk menjawab sih. Saya khawatir salah aja gitu, daripada saya so tahu jawab nanti salah gitu. Mending sama yang ahli aja langsung. Tapi saya kasih semangat nih buat Mbak Dewi, mudah-mudahan bisa segera terwujud bukunya. Oke, Terima kasih Mbak Nabila, makasih atas izin link. Mbak Nabila nambahkan, Mbak Dewi itu Mbak Wati bulan lalu sudah bersama IC, jadi bisa lihat di YouTube-nya IC untuk apa yang telah dibicarakan oleh Mbak Wati, jadi biar dapat insight lah. Itu yang termasuk tadi yang dibicarakan untuk picture book, yang gambar-gambarnya itu boleh. Ya, karena kalau picture book itu biasanya kita juga harus berdiskusi dengan ilustratornya. Betul. Ya, jadi sekali, jadi harus baca dulu sebelum nanti di situ juga ada nomor kontaknya Mbak Wati juga. Ya, jadi silakan langsung menghubungi YouTube IC. Siap, Ibu Kapri, terima kasih. Ya, ditunggu bukunya nanti. Ya. Oke, buku yang pertama yang nanti gabung sama kita dulu ini. Oh betul, itu kan tulis cerpen nanti diumumin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin ke yang di chat dulu sebelum ada Bunia raise hand ya. Saya yang di chat dulu dari Musdalifah. Materinya sangat menarik Kanabila. Nah, ini pertanyaannya, biasanya Kanabila munculkan berapa tokoh dalam satu cerita anak dan apa saja pertimbangannya? Mungkin bisa dibagikan pengalamannya. Ini menarik banget nih. Saya lupa juga ya naruh di slide ya. Saya baru keinget nggak naruh. Untuk cerpen 3-4 halaman, saya cuma maksimal 3. Maksimal 3 aja. Kenapa saya tidak banyak-banyak? Karena ruang cerpen itu sangat kecil ya, Ibu. Jadi meskipun kelihatannya kayak kan cuman 1000 kata lah ya, atau cuman 1500 kata gitu. Nggak banyak, lebih gampang lah daripada kita nulis novel yang panjang gitu. Tapi nggak juga gitu sebenarnya. Cerpen itu punya tantangan yang berbeda. Kita harus menghadapi ruang-ruang yang kecil gitu ya, ruang bercerita kita sempit sedikit, tapi kita harus bisa memasukkan semua tahapan rancangan kita di situ. Dan kita harus efektif gitu. Efektif maksudnya secara dialog nggak boleh yang sia-sia. Misalnya kayak, halo, selamat pagi, kata Bono sambil mengangkat telepon. Di ujung sana, telepon diangkat dan ayahnya menjawab, halo Bono, apa kabarmu? Misalnya kayak gitu. Kabarku baik, ayah. Ayah apa kabar? Kabar ayah juga baik. Aduh, lama banget kayaknya kalau kita cetak kayak gitu. Jadi dialog benar-benar pastikan setiap dialog, pastikan setiap kalimat itu berguna untuk cerita itu. Caranya kalau kita pengen tahu kalimat ini berguna atau tidak, tutup kalimat yang dimaksud dengan tangan gitu ya. Terus kita cek cerita kita berubah nggak kalau tanpa kalimat itu. Kalau cerita kita nggak berubah, ya udah berarti kalimat itu bisa dihilangkan. Kalimat itu nggak membangun karakternya, nggak menggerakkan ceritanya, nggak menjelaskan apa-apa, ya berarti nggak perlu ada dalam cerita. Pertimbangannya memilih tokoh, saya biasanya milih yang berbeda. Jadi misalnya nih Ibu, misalnya kita punya 3 tokoh nih, saya pilih tokohnya kembar 3. Oke, kembar 3, cewek semua misalnya, cewek semua gitu. Terus sifatnya mirip-mirip, pakaiannya mirip-mirip, kebiasaannya mirip-mirip. Nah, apa yang seru dari tokoh-tokoh itu? Ya kan? Jadi saya pertimbangannya biasanya sesuatu yang berbeda. Misalnya kalau udah ada anak kecil cewek,
saya tambahin misalnya laki-laki dewasa gitu di situ, bisa sebagai ayah, bisa sebagai guru, bisa sebagai teman gitu. Terus kita bisa tambahin tokoh satu lagi anak-anak juga gitu. Tapi sifat karakternya berbeda jauh nih sama anak yang tokoh utama gitu. Jadi pertimbangannya cuma itu, biar pada akhirnya semua pertimbangan kita itu menentukan untuk menjadikan tokoh utama ini sebagai bintang. Pertimbangannya cuma itu. Jangan sampai ada tokoh lain, ya karakternya boleh unik, sama-sama uniknya gitu. Tapi dia lebih menonjol daripada si tokoh utama. Jadi misalnya ya, saya bikin tokoh Bono nih, Bono anak kecil yang unik. Saya kasih tokoh temennya, badannya gede, kayak Giant gitu ya kalau di Doraemon. Badannya gede, terus habis itu dia jahil gitu ya, suka usil gitu. Nah, Bono suka digangguin. Nah, dengan Bono digangguin ini, pasti Bono akan bereaksi, ya kan? Kalau Bono bereaksi, berarti Bono ini punya kesempatan untuk semakin bersinar dia. Kita kasih reaksinya yang bikin dia, wow, gitu. Kayak misalnya Bono langsung bilang, apa sih? Jangan ganggu aku kayak gitu lagi deh. Aku nggak suka diganggu kayak gitu. Nah, ini pertama kalinya Bono berani berbicara pada temannya, menegur temannya. Itu akan menimbulkan empati pada kita gitu. Wah, Bono keren banget sih kayak gitu. Anak-anak tapi udah berani kayak gitu. Nah, jadi tujuannya adalah semua tokoh yang saya pilih selain tokoh utama, tujuannya untuk membuat tokoh utama ini bersinar. Gitu sih. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Ibu siapa ya? Iya. Ada dari Musdalifah. Oke, Ya. thank you. Terima kasih penjelasannya. Oke, sekarang ini ada Mbak Nia, udah raise hand, mungkin boleh disampaikan pertanyaannya? Atau semoga bukan kepencet. Oke, siap. Silakan Bu Nia. Kak, mau tanya Kak Nabila, tadi kan sampaikan bahwa ketika kita membuat cerpen, orang dewasa yang menyelesaikan begitu. Nah, kemarin waktu tantangan membuat cerpen itu, saya sempat nulisnya itu mungkin ada seperti itu. Jadi, maksudnya belajar banyak juga dari sini. Nah, kayak gini Kak, saya itu pengennya kan disuruhnya kelas 3 sampai kelas 6. Saya ambilnya Fabel. Nah, karena kelas 3 sampai kelas 6, itu saya memasukkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi sambil mereka baca cerpen tuh belajar. Nah, di situ saya ambil satu tokoh, kayak anaknya tikus gitu. Di pantai dia lihat lumba-lumba itu lagi kayak bisa berenang gitu. Jadi dia bilang sama ibunya, "Ibu, kenapa lumba-lumba itu beda dengan saya? Kenapa dia bisa berenang?" Nah, ibunya jawab, kalau lumba-lumba itu bisa berenang karena dia punya sirip gitu. Maksudnya itu untuk menunjukkan ke anak-anak yang baca, itu pengetahuan bahwa lumba-lumba itu bisa berenang kayak gini. Tapi apakah itu boleh? Kan tadi Kakak bilang kalau bisa jangan orang dewasa yang menyelesaikan. Cuma di akhir memang kan yang membuat si kecil anaknya tikus ini dia merasa kenapa semua orang berbeda dengan saya. Nah, di akhirnya dia sendiri yang berpikir bahwa perbedaan itu nggak perlu dipermasalahkan gitu, tapi tetap di awal-awal itu banyak tanya, terus mamanya saya kasih jawab untuk ngasih tahu pengetahuan begitu, kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Mbak Nia, pertanyaannya bagus deh. Nah, itu perlu juga kita pertimbangkan ya. Yang paling pertama sebenarnya tujuan kita bercerita itu apa sih? Kalau menurut saya, kembali lagi di slide yang ini ya. Nah, kenapa kita mau cerita tentang itu? Kalau saya nangkep dari Mbak Nia tadi, itu ingin menyampaikan kayak apa sih, kayak info-info sains gitu ya, Mbak Nia ya. Menurut saya sebuah cerita itu yang paling penting daripada infonya, menurut saya yang paling penting, lebih penting daripada infonya adalah ceritanya. Jadi menurut saya harus ada tujuan tokohnya ini ingin apa gitu. Itu dulu yang harus ditemuin sebelum kita menemukan detail-detail infonya gitu. Jadi biar nggak terkesannya terlalu menggurui anak-anak di cerita itu. Nah, kalau ibunya membantu nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa, karena sama kayak
kalau mungkin Mbak dan Mas menonton Harry Potter ya, kita pakai case Harry Potter. Harry Potter itu dia bukan yang sempurna gitu ya, bukan dia yang bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Tapi di sampingnya tuh sengaja ada teman-temannya yang lebih pintar dari dia, satunya lebih punya akses kemana-mana gitu, untuk membantu tujuannya dia gitu. Jadi nggak apa-apa, tokoh sampingan ini membantu nggak apa-apa. Orang dewasa, si ibu tikus ini membantu itu nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya yang menyelesaikan tujuan atau keinginan dari si tokoh utama haruslah si anak tikus itu sendiri. Jadi menurut saya Mbak Nia perlu menemukan tujuan dalam cerita si anak tikus ini apa itu. Misalnya anak tikus ini nggak punya teman karena dia diajak teman-temannya gitu, karena dia berbeda. Kamu tuh bulunya kok gitu sih, warna abu-abu gitu. Kamu kok kayak kotor gitu sih bulunya, misalnya kayak gitu. Nah, berarti tugasnya dia adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya itu, yaitu punya teman dan dia nggak dibully lagi. Nah, ada yang membantu, ada yang ngasih tahu, nggak apa-apa, boleh. Misalnya ibu tikusnya bilang, gini, kadang-kadang teman-teman yang jahil pada kita itu ada di hidup kita agar membuat kita menjadi anak yang lebih kuat dan berani. Nah, misalnya ibunya cuma bilang gitu aja, tapi si anak tikus ini bergetar gitu karena dia, oh iya ya, jadi aku tuh harusnya nggak membenci teman-teman yang membuliku gitu. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku istimewa dan aku menyampaikan apa yang tidak aku suka. Apa yang mereka lakukan padaku tuh aku nggak suka, jadi aku harus bicara asertif gitu untuk ngomong tentang itu. Nah, kayak gitu tuh Mbak. Jadi Mbak Nia bisa mengatur saja gitu, temukan pakai rancangan yang ini, rancangan yang ini. Nah, Mbak Nia bisa petakan dulu nih, rancangannya seperti ini. Apa kalau sudah info-info itu hanya sebagai bonus di dalam cerita gitu. Kita bisa kasih sebagai info bonus, tapi pada akhirnya yang penting adalah apakah si anak tikus ini berkembang karakternya. Jadi setiap cerpen itu terbukti bekerja dengan baik ketika tokohnya berubah dari awal dan di akhir cerita. Misalnya di awal dia dibully, penakut, tidak berani bicara. Tapi di akhir cerita setelah menjalani berbagai perjuangan, dia lebih berani, dia menjadi anak yang lebih punya banyak teman, misalnya kayak gitu. Jadi ada perubahan, itulah yang menentukan apakah cerita kita bekerja atau tidak. Kalau nggak berubah berarti sia-sia cerita kita gitu. Jadi pastikan ada perubahan tokohnya. Nah, kita udah membuat dia melewati segala rintangan itu tadi. Itu sih, mudah-mudahan menjawab ke Mbak Nia ya, enggak menjawab 100%, tapi yang penting Mbak Nia dapat maksudnya dan bisa menerapkan di ceritanya gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Sangat Sukses menolong ceritanya. masih belum Betul, di rancangannya disusun lagi aja Mbak Nia kalau menurut saya. Rancangan nggak apa-apa kita mundur selangkah demi maju 2 langkah, nggak masalah gitu. Ya, mungkin saya mau nambahkan Mbak Nia, kalau mau dirubah juga, dikumpulkan kembali juga boleh Mbak Nia. Kalau buat challenge. Betul, nanti tinggal Sudah, info Bu. aja kalau misalnya sudah diedit. Thank you. Ini apa ada teman-teman yang mau tanya lagi, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, karena saya juga mau ada pertanyaan nih, jadi simpen buat giliran. Mungkin bisa di chat atau raise hand juga. Atau teman-teman di sini atau Mama, Mas yang di sini sudah ada yang punya buku cerita anak sendiri, mungkin bisa sharing gitu selain saya. Ada perspektif lain, wah saya senang banget, saya juga bisa belajar dari situ. Lagi masih OTW mungkin. Masih OTW ya. Bukunya. Iya. Sebentar lagi. Mungkin saya mau tanya nih, Mbak Nabila, untuk yang cerita yang paling baru yang digarap. Jadi malah ceritanya Kak, ya. Gimana Mbak Kapri? Oh, udah. Sedikit. Oke, lanjut ya. Ya, untuk cerita Mbak Nabila yang terakhir digarap itu sekarang idenya dari mana, atau mungkin bisa diceritain sedikit ceritanya, karena dari itu aku juga dikoneksikan ke Mbak Nabila nih dari buku yang baru mau launch ini.
Iya, sekarang lagi progres di proses ya, di penerbit progresnya sih ada, cuman saya belum tahu kapan akan terbit, ini tergantung kebijakan penerbit karena kita nggak tahu ya kondisi pandemi, kondisi perbukuan kita juga lagi belum stabil lagi seperti dulu gitu. Cerita yang terakhir itu sebenarnya cerita yang saya kirim untuk Dewan Kesenian Jakarta. Jadi untuk pertama kalinya Dewan Kesenian Jakarta itu kan biasanya ngadain sayembara sastra gitu ya, novel dewasa gitu. Pada saat itu 2019 tuh ngadain sayembara cerita anak gitu. Nah, karena saya itu belum apa-apa gitu, saya merasa selalu nggak bisa nulis cerita anak. Nah, kebetulan saya moderatorin Mbak Reda Gaudiamo di Malang pada saat itu, di Pacar Merah Malang, terus kita ngobrol, terus Mbak Reda bilang gitu, "Ya udah kamu nulis dong," gitu, "kalau memang middle grade itu belum banyak, kamu nulis dong," Nabila gitu. Wah, itu saya langsung tergerak, aduh saya kayak nulis. Dan memang saya udah niat sih, wah begitu sayembara itu muncul, pengumumannya saya udah niat ikut gitu. Saya nggak pernah tahu ternyata Mbak Reda adalah salah satu jurinya juga gitu di situ. Sementara penilaiannya itu ini unknown gitu, jadi nggak ada nama penulisnya. Jadi mereka murni menilai, juri-juri itu menilai dari karyanya gitu. Jadi saya nggak pernah tahu kalau Mbak Reda juga yang ngejuri di situ gitu. Nah, karena saya punya pengalaman mendirikan taman baca di Kampung Pemulung kurang lebih 3-4 tahun. Dan saya juga pernah mengajar di beberapa tempat lain gitu, mengajar menulis kreatif di sekolah gitu. Nah, saya tuh agak sedih ya, ketika saya ngobrol sama teman-teman kecil, terus teman-teman kecil tuh ketika dengar saya suka ke Kampung Pemulung gitu, mereka bilang, "Kakak nggak cici?" Gitu. Saya agak, aduh sedih banget di situ, kayak maksudnya, apa ya, ada sesuatu yang hilang gitu. Mereka sama-sama anak-anak, mereka sama-sama di satu wilayah yang sama gitu. Tapi ada satu wilayah marginal yang tidak terlihat di situ, nggak nyampe 1 kilo antara sekolah elit dengan taman baca saya, nggak nyampe 1 kilo gitu. Tapi mereka nggak tahu satu sama lain, padahal ada teman-teman yang seusia mereka juga gitu, yang seharusnya mereka bisa berteman. Saya pikir, nah makanya itu dengan pesan itu saya menulislah cerita tersebut gitu dengan intinya sih secara garis besar adalah persahabatan antara seorang anak yang dari tempat marginal gitu ya, anak yang kurang beruntung secara ekonomi dengan seorang anak dari keluarga yang berkecukupan. Jadi saya ingin kasih pesan bahwa anak-anak itu belum saatnya berprasangka gitu. Anak-anak belum saatnya mereka punya apa ya pandangan-pandangan yang politis gitu ya, atau yang kita melihat dari ras, suku, apa, tapi mereka seharusnya seperti anak-anak pada umumnya yang memandang sesuatu dengan gembira, siapapun temennya dari manapun, kulitnya warna apapun, agamanya apapun gitu. Harusnya mereka bisa berteman dan bermain dengan gembira. Saya punya pesan itu makanya real sekali, saya punya koneksi banget sama cerita itu karena tempat-tempatnya saya kenal, yang biasa saya lewati gitu, yang biasa saya datangi, anak-anaknya pun saya terinspirasi dari anak-anak yang ada di sana gitu. Dan ya itu terwujud dari cerita itu. Nah, akhirnya setelah saya baru tahu juga bahwa karya saya itu dicuri sama Mbak Reda ketika di panggung gitu. Jadi baru tahu, oh ini maksudnya kenapa saya ketemu sama Mbak Reda duluan karena tujuannya biar ikut, dan itu akhirnya diambil oleh sebuah penerbit dan mudah-mudahan bisa segera terbit sih cerita itu. Oke, wah luar biasa banget Mbak Nabila sih, jadi ikut gimana maksudnya, jadi berawal dari ya, pengalaman benar-benar deket dan ya terinspirasi untuk menyampaikan pesan yang juga sangat dekat ya, dan jadi mungkin ya kalau dari kita juga belajarnya ya lihatlah konteks kita masing-masing, maksudnya ada kesempatan di mana yang kita lingkungan kita yang kita bisa angkat juga ceritanya kayak gitu ya, dan itu ya malah membuat lebih dekat lagi dengan ceritanya dan mungkin bisa lebih mengalir. Oke, ya ini kita kasih reaction sama-sama teman-teman, luar biasa untuk ceritanya. Oh, dari Mbak Kapri ya, ceritanya bisa dibaca di mana nih sekarang untuk yang ditulis itu? Sepertinya udah ceritanya pengen baca. Belum terbit. Ceritanya belum terbit, kebetulan nih Mbak Kapri, aduh saya juga pengennya segera, jadi
ini benar-benar bergantung pada penerbit kebijakannya seperti apa. Covernya sebenarnya udah jadi dan saya sudah ACC, editornya juga udah bagus banget menurut saya, teman-teman yang sangat idealis terhadap suatu teks gitu, jadi menilainya bisa dengan baik gitu. Cuman pada akhirnya bergantung pada kebijakan penerbit. Mudah-mudahan aja sih bisa segera. Rencananya sih memang terbitnya digital dan cetak gitu, jadi ada dua cara. Oke, semoga segera terbit. Nanti kalau udah terbit, info-info biar teman-teman di sini bisa ikut beli dan baca. Oke, Mbak Nabila, kita semua thank you banget buat waktunya. Kita mau foto bareng dulu nih. Boleh teman-teman bisa nyalain video buat foto bareng, sama mungkin share screen-nya bisa di stop juga biar bisa foto. Iya. Dan minta tolong Mbak Eka boleh bantu fotoin. Ya Bu, sebentar. Oke. Ya. Oke. Ada 2 halaman. Saya akan foto halaman pertama dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. Oh sebentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Ya, silakan Bu Dea. Oke, thank you Mbak Eka. Nah, ini kita juga udah sedikit lagi di penghujung untuk bulan ini. Oke, jadi terima kasih Mbak Nabila untuk sharingnya sama teman-teman di sini, dan bulan Oktober ini kita juga akan ada challenge writing lagi dan supaya semakin bersemangat dalam writingnya. Nah, untuk bulan Oktober ini kita masih dalam tema menulis cerita anak ya. Tadi kita udah banyak belajar dari Mbak Nabila tentang tokohnya, penokohan, terus planningnya ya. Mungkin ini scale-nya kecil lah, per minggu 1 cerita ya dari teman-teman. Nah, kita ada beberapa tema yang mungkin menyatukan buat teman-teman IC di sini. Nah, ini akan nanti dibagikan ya untuk minggu ini, karena juga bulan Oktober nih bulan Sumpah Pemuda, jadi kita mau ada sedikit ke arah sana ya, tentang bagaimana rela berkorban ceritanya. Dan tadi juga Mbak Nabila juga bilang mungkin pesan moralnya bisa tersirat. Nah, kita coba sama-sama aplikasikan dari yang Mbak Nabila udah share tadi. Terus minggu kedua tentang kegigihan, gigih. Minggu ketiga tentang adil, sikap adil, dan juga jujur. Nah, ini deadline-nya semuanya nanti kita akan bagikan juga di grup. Oke. Nah, ini ya tadi challenge-nya. Nah, ini saya mau berikan kepada Mbak Dahlia untuk mengumumkan dari challenge September kemarin, dari naskah-naskah yang dikirim, kita udah undi dan ada 4 pemenangnya untuk 1 minggu, 1 pemenang. Silakan Mbak Dahlia. Mbak Dahlia bisa bergabung? Bisa. Ya, selamat malam teman-teman, Mbak Dea, Mbak Kapri. Malam, Mbak Dahlia. Saya akan umumkan yang kemarin rajin memberikan naskah cerita anaknya ke Google Drive yang sudah disiapkan oleh Bu Eka. Jadi kita akan bagi berdasarkan per minggu, berarti kan bulan September ada 4 minggu, berarti ada 4 pemenang undian hadiah. Nah, tolong Mbak Dea slide-nya yang pemenang minggu pertama sampai minggu keempat tolong ditampilkan. Oke, ini yang minggu pertama jatuh kepada Ibu Sumardiyati. Apakah Ibu Sumardiyati hadir? Mungkin tidak. Tidak hadir ya. Lebih terkenal dengan Bu Ati. Ya, nanti kita bisa umumkan juga di grup supaya bisa di grup kasih WA alamatnya. mungkin. Betul. Oke. Minggu kedua. Ya, Mbak Dea, Mbak Kapri. Yang minggu kedua jatuh kepada Bis. Ya. Oh ya ada Bu. Ya ada. Oh ada ya? Iya ada Ibu Sumardiyati. Selamat ya Bu. Siap, mantap. Terima kasih. Minggu kedua. Terus nulis ya. Minggu kedua kok ada Ibu Kade Yuliani. Ibu Kade hadir Ibu. Minggu ketiga Ibu Yuliana Hesti, dan terakhir minggu keempat Ibu Hayati Lahnur. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Hayati dan Vera. Alamatnya bisa di-chat ke
Bu Eka ya untuk Mbak pengiriman Yuliana hadiah. juga ada. Oke, nanti Oke, ditunggu selamat untuk semua alamatnya. teman-teman. Selamat teman-teman. Oke, dan Terima kasih, Pri. ini kita udah oke. Siap. Oke, habis part ini ya. Oke, nah untuk selanjutnya part terakhir ya sebelum kita tutup kita akan ada undian bagi yang bergabung di Zoom ya. Jadi yang sampai bergabung sampai akhir acara kita akan undi untuk yang dari daftar hadir Zoom-nya ya. Oke, sebentar saya akan undi berdasarkan nama-namanya. Oke, jangan lupa untuk penulisan cerpennya ditunggu untuk bulan Oktober ini. Oke, tadi Mbak Eka udah kirimkan list namanya. Sebentar, oke. Dan jangan lupa bulan November kita akan ketemu lagi. Nah, untuk topik dan pembicaranya akan segera kita surprise ya, elemen kejutan tadi seperti kata Mbak Nabila akan segera diumumkan biar langsung tahu ya nanti ya apa namanya untuk bulan depan biar ada sedikit kejutan. Oke, saya akan putar untuk hari ini siapa yang akan dapat undiannya. Oke, Ibu Felicia, apakah masih ada di sini? Mbak Felicia? Hadir. Hadir, oke, selamat ya. Jadi hari ini sepertinya rata ya, masing-masing banyak yang mendapat membawa pulang hadiah. Oke, nanti bisa di-chat alamatnya supaya bisa dikirimkan merchandise dari IC juga. Makasih. Sama-sama. Oke, rekan-rekan sampai di sini kita sesi bulan Oktober. Sekali lagi terima kasih Mbak Nabila buat waktunya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu semuanya, Mama yang udah bergabung hari ini dan bersedia mendengarkan saya ngomong panjang lebar hari ini. Iya, kita banyak banget belajar. Thank you udah sharing pengalaman dan tips-tipsnya. Terima kasih Mbak Kapri dan teman-teman. Sampai ketemu lagi bulan depan di acara Writing Club lagi. Oke, terima kasih Kak Nabila, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Dewi, makasih. Terima kasih Mbak Dewi, Pak De. Mbak Dea, terima kasih. Sama-sama. Mbak Dahlia, Mbak Yuliana, Mbak Dahlia, terima teman-teman yang kasih. belum beruntung ikut challenge biar dapat bulan depan. Ini masih dalam tenda. Oke, dalam tenda gelap gulita. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam.